Nah, ini fungsi utama kesehatan masyarakat ya, ada 3 ya, assessment, kemudian sebagai policy development dan assurance. Ya, apa saja sih ketiga fungsi utama kesehatan masyarakat itu? Yang pertama, assessment adalah memantau ya status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat. Ya, jadi kita melakukan pemantauan secara terus menerus ya terhadap suatu kondisi yang ada di masyarakat yang terkait dengan kesehatan ya. Ada istilah surveillance ya di dalam ilmu epidemiologi itu ya, jadi pemantauan yang dilakukan secara terus menerus ya di dalam suatu wilayah ya, kemudian mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan upaya pengendalian ya. Kemudian ada mendiagnosis ya dan menyelidiki masalah kesehatan dan bahaya kesehatan yang ada di masyarakat ya. Jadi kalau orang sakit kan suka didiagnosis ya, bagaimana tanda dan gejalanya, ini kira-kira orang ini sakitnya sakit apa gitu kan ya. Mungkin kalau ke tubuh itu kan ada demam misalnya, ya ada batuk-batuk misalnya, ya kemudian ada sesak nafas misalnya ya. Nah, di masyarakat pun ada upaya diagnosis community ya, kita menyelidiki ya masalah kesehatan tentunya yang didasarkan kepada 4 komponen tadi ya, lingkungan, kemudian perilaku, pelayanan kesehatan dan faktor genetik ya, itu semuanya di break, kemudian di dalamnya kita melakukan upaya peninjauan ya, perilakunya seperti apa, misalkan ya si A itu dia punya perilaku merokok atau tidak, pola makannya seperti apa gitu kan ya, kemudian pola aktivitas fisiknya seperti apa misalnya ya, kemudian di lingkungan keluarganya misalkan adakah anggota keluarga yang merokok misalnya ya, kemudian bagaimana ketersediaan dari aspek lingkungan, ketersediaan air bersih misalnya ya, jamban keluarga misalnya ya. Nah, itu semuanya di diagnosis ya. Nah, kemudian dari hasil diagnosis itu nanti bisa kita lihat ya, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama ya atau bahaya kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, itu memang diagnosisnya per individu, tapi kemudian nanti dikombinasikan ya, dikumpulkan menjadi satu, dan itu menjadi dasar untuk ini mengevaluasi efektivitas ya, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di suatu masyarakat ya. Setelah diketahui faktor penyebabnya, bisa juga hasil itu dijadikan dasar ya bagi pelayanan kesehatan ya, untuk meningkatkan layanan kesehatannya atau untuk melakukan evaluasi ya, bagaimana efektivitas suatu pelayanan kesehatan ya atau program-program kesehatan ya di dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya ya, ini untuk pengembangan kebijakan ya. Pengembangan kebijakan dan rencana yang mendukung upaya kesehatan individu dan komunitas ya, menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan memastikan keselamatan, dan untuk penelitian ya, untuk wawasan baru dan solusi inovatif untuk masalah kesehatan ya. Nah, ini mengembangkan kebijakan tentunya tadi didasarkan pada hasil diagnosis komunitas ya, masalah-masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu diidentifikasi apa sih faktor penyebabnya ya, kemudian dari data-data tersebut, dari informasi tersebut bisa dikembangkan kiranya kebijakan apa sih yang perlu dikembangkan ya, yang terkait dengan saat ini misalnya dengan pandemi ya COVID-19 ya, ada kebijakan itu kan selalu berupaya untuk ya mencari yang terbaik ya, dari mulai pembatasan PSBB ya. Nah, kemudian sekarang ada adaptasi kebiasaan baru misalnya, yaitu suatu kebijakan yang diambil berdasarkan ya hasil tadi ya, bagaimana evaluasi daripada hasil diagnosis komunitas yang ada di masyarakat ya. Itu tentunya setiap masalah kesehatan ya yang ditemukan di masyarakat ya itu berbeda-beda ya, tergantung daripada karakteristik wilayahnya ya. Beda halnya dengan pandemi ini ya. Kalau pandemi ini kan tentunya hampir semua wilayah ya, semua negara mengalami kondisi seperti saat ini ya. Namun tadi karakteristik wilayah ya, orang-orang Indonesia misalnya, orang-orang Tasikmalaya ya, orang-orang
luar Jawa misalkan ya, itu kan memiliki karakteristik masing-masing ya, sehingga kebijakan ya dan rencana untuk penanggulangannya pun itu tentunya akan menyesuaikan ya, termasuk penegakan hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan memastikan keselamatan ya. Mungkin ada sanksi ya bagi yang melanggar misalnya ya, yang tidak memakai masker misalnya ya, yang merokok di tempat-tempat umum misalnya ya. Kemudian ada peraturan yang melindungi kesehatan, ada wajib ya menjadi peserta jaminan kesehatan nasional misalnya, yaitu tujuannya untuk tadi melindungi atau memastikan eh, kesehatan dan keselamatan ya. Ada BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yaitu tadi ya, untuk memastikan dan melindungi kesehatan masyarakat. Kemudian ada penelitian untuk wawasan baru ya, dan solutif ya untuk masalah kesehatan. Ini kalau terkait dengan posisi kita sebagai mahasiswa yang kan suka melakukan penelitian-penelitian, yaitu salah satu bisa dianggap sebagai kontribusi ya di dalam mencari solusi ya, atau inovatif ya untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada saat ini ya. Selanjutnya ada assurance ya di sini ya, menghubungkan orang-orang dengan layanan kesehatan pribadi ya yang dibutuhkan dan memastikan penyediaan perawatan kesehatan ya jika tidak tersedia. Kemudian menjamin tenaga kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan pribadi yang kompeten ya, melalui upaya-upaya pendidikan tentunya ya terhadap sumber daya manusia ya. Kemudian menginformasikan, mendidik dan memberdayakan orang-orang ya tentang masalah kesehatan. Ya, tadi ada upaya-upaya pemberdayaan kepada masyarakat melalui upaya edukasi ya, baik secara formal maupun informal ya. Kemudian ada kemitraan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan yang ada saat ini itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab daripada orang-orang yang ada di bidang kesehatan ya, tapi perlu kerjasama lintas sektor ya, perlu mitra untuk menanggulangi masalah kesehatan yang terjadi ya. Nah ini memang memerlukan persamaan persepsi ya. Jadi kalau pada umumnya ya, kalau kesehatan itu tanggung jawab daripada orang-orang kesehatan, tapi tidak sebetulnya ya, karena kalau melihat konsep kesehatan sendiri tadi ada dimensi fisik, dimensi sosial, dimensi spiritual ya. Nah, kemudian kalau melihat determinannya ada lingkungan ya, pelayanan kesehatan ya, perilaku, yaitu semuanya ya. Bagaimana supaya orang itu dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, yaitu kan bisa bermitra misalnya dengan bidang-bidang yang memang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi produktif misalnya ya, bagaimana supaya dia itu produktif secara ekonomi ya, mempunyai penghasilan yang cukup misalnya, sehingga dia mampu membeli makanan-makanan yang bergizi tentunya ya. Nah, seperti itu ya, sederhananya seperti itu ya. Kemudian karakteristik kedokteran dan kesehatan masyarakat ya, ini yang membedakan ya, ada 4 ya. Yang pertama, kalau kedokteran itu sasarannya adalah pasien ya, jadi orang sakit ya kemudian disembuhkan gitu kan ya. Pendekatannya tentunya pendekatan secara individu. Kemudian tujuannya apa sih? Adalah untuk pemulihan ya, kuratif ataupun rehabilitatif ya. Yang sakit disembuhkan, ataupun yang membutuhkan recovery misalnya pemulihan ya, ada tindakan secara medisnya ya. Kemudian tenaganya adalah dokter ya dan perawat ya. Kalau kesehatan masyarakat ya, sasarannya adalah masyarakat, adalah orang-orang yang sehat. Nah ini tantangannya ya, kita melakukan mengingatkan orang-orang yang sehat misalnya, tentunya yang melakukan tindakan atau intervensi terhadap orang-orang sehat tentunya akan lebih sulit dibandingkan kepada orang-orang yang sakit ya. Mungkin kalau orang yang sehat diingatkan, Pak atau Ibu tolong dijaga pola makannya misalnya, supaya tidak terkena diabetes ataupun hipertensi misalnya ya. Pak coba perilaku merokoknya dikurangi misalnya ya, karena itu untuk
menghindari atau mencegah penyakit jantung misalnya. Nah, kita berbicara seperti itu kepada orang-orang yang sehat tentunya akan lebih sulit, ya, bisa didengar, bisa tidak, ya, atau mungkin diabaikan gitu kan. Tetapi kepada pasien yang memang dia punya kebiasaan merokok, kemudian dia sakit, ya, setelah kita berikan edukasi, Pak, tolong rokoknya diberhentikan, ya, atau perilaku merokoknya dikurangi, ya, untuk mempercepat penyembuhan misalnya, ya, atau untuk mencegah supaya penyakit C itu tidak bertambah parah, ya, tentunya akan lebih mudah, ya, akan lebih didengar dibandingkan kita berbicara dengan orang-orang yang sehat. Kemudian kesehatan masyarakat tadi pendekatannya multidisiplin, ya, multisektor, ya, bagaimana supaya orang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomi, yaitu tentunya harus kerjasama dengan sektor-sektor yang lain, ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, ya, kemudian desain rumah yang sehat misalnya, ya, kemudian bagaimana melakukan upaya pengembangan masyarakat, yaitu harus kerjasama dengan sektor-sektor yang lain, ya. Kemudian tujuannya di sini adalah agar masyarakat terhindar dari penyakit, ya, dan meningkatkan kesehatannya, ya. Tadi upayanya adalah promotif dan preventif, ya, kalau di kedokteran itu adalah kuratif dan rehabilitatif. Kemudian tenaganya, yaitu ada tenaga kesehatan masyarakat, ada sanitarian, ada perawat kesehatan masyarakat, misalkan tenaga bidan, misalkan di desa ataupun kader, ya, kader kesehatan yang ada di desa. Ya. Nah itu, ya, beberapa poin penting perbedaan karakteristik kedokteran dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya upaya-upaya kesehatan, ya. Upaya kesehatan di sini adalah diartikan sebagai setiap kegiatan, ya, atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, ya, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Ya, di sini ada 4, ya, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Apa sih promotif di sini, ya? Nah, di sini istilah promotif dapat diartikan sebagai peningkatan, ya. Hal tersebut tidak terlepas dari asal mula, ya, digunakannya istilah promotif itu sendiri, ya. Promotif atau promosi, ya. Promosi kesehatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu promotion of health, ya. Nah, di sini ada 5 tingkatan pencegahan di dalam buku ilmu kesehatan masyarakat, bisa nanti ada bisa lihat, ya, level pencegahan, ya. Nah, merupakan tingkat pencegahan pertama, ya, yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia itu diartikan sebagai peningkatan kesehatan, ya. Jadi bagaimana supaya kondisi kita saat ini agar lebih sehat, kondisinya agar lebih prima, ya. Jadi upaya-upaya ditujukan, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan kita saat ini, ya, peningkatan kesehatan seseorang, ya. Contoh misalnya, ya, melalui asupan gizi yang seimbang, ya, olahraga teratur, ya, supaya orang itu, ya, tetap sehat dan tidak terserang penyakit. Ya, memang sehat itu kita tidak bisa menentukan kalau diskalakan 1 sampai 100, posisi kita ada di mana gitu, ya. Tapi setidaknya, ya, dengan upaya promotif ini, ya, dengan melakukan olahraga teratur, dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, ya, harapannya tadi bisa meningkatkan stamina, ya, ataupun kesehatan kita supaya tidak terserang oleh penyakit, ya. Kemudian yang kedua adalah preventif, ya. Ini diartikan sebagai pencegahan, ya. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan adalah upaya kesehatan preventif, ya, atau suatu upaya yang dilakukan, ya, dengan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang dapat mengancam diri kita sendiri, ya, ataupun orang lain di masa yang akan datang, ya. Nah, usaha pencegahan ini, ya, usaha pencegahan suatu penyakit ini lebih baik daripada mengobati, ya. Jadi mencegah lebih baik daripada
mengobati. Ya. Kenapa? Ya karena usaha pencegahan suatu penyakit ya akan memunculkan hasil yang lebih baik. Ya. Dari aspek biaya pun akan lebih murah ya dibandingkan dengan uh, upaya pengobatan. Kemudian upaya pencegahan ini bisa dilakukan ya pada masa seseorang ya sebelum terjadinya sakit ya dengan apa ya dengan mempertinggi nilai-nilai kesehatan ya tadi menyadarkan bahwa kesehatan itu penting misalnya ataupun dengan perlindungan khusus ya atau specific protection ya supaya orang itu tidak menjadi sakit. Kemudian yang selanjutnya pengertian kuratif ya di sini istilah kuratif itu lebih ditujukan kepada sebagai upaya penyembuhan ya. Nah, kuratif kesehatan atau upaya kesehatan kuratif adalah upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit ya menjadi supaya tidak menjadi lebih parah ya melalui upaya pengobatan. Nah, upaya kesehatan kuratif ini juga dapat diartikan sebagai usaha medis ya. Tadi pelayanan kedokteran misalnya ya yang dilakukan untuk menyembuhkan atau mengurangi rasa sakit ya yang diderita oleh seseorang ya. Nah, di dalamnya yang termasuk di dalam tindakan ini adalah mengenal dan mengetahui jenis penyakit ya pada tingkatan awal serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Ya. Tujuan kuratif ini ya dari upaya pengobatan kuratif adalah ya pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya ya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai kesembuhan yang sempurna dan segera ya. Jadi kalau kuratif itu dia cenderung lebih reaktif ya. Nah, maksudnya di sini adalah upaya kesehatan kuratif pada umumnya dilakukan setelah adanya suatu penyakit ya setelah masalah datang. Tapi kalau tadi promotif dan preventif itu lebih kepada pencegahan sebelum masalah kesehatan itu datang. Ya. Kemudian yang keempat ya adalah rehabilitatif. Upaya kesehatan rehabilitatif ya. Istilah rehabilitatif itu diartikan sebagai pemulihan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan rehabilitasi kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif itu adalah suatu upaya ya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada seseorang ya kepada bekas penderita ya atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berinteraksi kembali secara normal ya, di dalam lingkungan sosialnya. Nah, usaha rehabilitatif ini tentunya memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat maupun khususnya keluarga ya sehingga harapannya dapat memudahkan mereka ya orang yang sudah sembuh itu ya dalam proses penyesuaian ya penyesuaian diri di dalam masyarakat maupun dengan adanya kondisi yang ada sekarang ya. Nah, ini rehabilitasi ya bisa kita lihat ya ada rehabilitasi fisik ya rehabilitasi mental ya rehabilitasi sosial vokasional dan rehabilitasi estetis ya. Nah, apa saja keempat bentuk rehabilitasi itu bisa adik silakan belajar mandiri ya mencari referensi terkait dengan upaya-upaya kesehatan. Baik, itu saja ya adik-adik ya materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini ya mungkin yang saya sampaikan hanya secara garis-garis besar ya nanti adik-adik bisa belajar mandiri ya dari sumber-sumber yang lain atau referensi yang lain yang untuk mendalami tujuan pembelajaran hari ini ya. Itu saja ya. Apabila ada pertanyaan bisa nanti mengirimkan pertanyaannya melalui Google Classroom ya. Nanti ada forum diskusi di sana ya. Boleh setiap orang berkomentar atau menjawab pertanyaan ya antar mahasiswa ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya ya tetap semangat ya belajarnya ya walaupun
secara daring ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.